Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 IPS 2, 3, dan 4. Halo, apa kabar? Saya Ibu Kurniawati, pengajar Bahasa Indonesia kelas kalian. Saat ini Ibu ingin memberikan tambahan materi untuk kalian mengenai struktur kebahasaan dari laporan hasil observasi. Perhatikan baik-baik. Kalian harus mengenal yang disebut dengan pola kalimat untuk membuat karangan-karangan. Misal, menggunakan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perhatikan baik-baik tentang penggunaan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Entah itu waktu kalian sekolah SMP dan atau kalian ketahui dari banyak sumber atau bahan atau referensi yang bisa kalian peroleh. Perhatikan, contoh, saya mengajar bahasa Indonesia. Maka saya adalah subjek, mengajar adalah predikat, dan bahasa Indonesia adalah objek. Ketika itu ditambahkan seperti ini, saya mengajar bahasa Indonesia mengenai mengenai materi yang menggambarkan tentang laporan hasil observasi. Maka kalimat itu jadi berkembang menjadi dua klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah dua subjek dan predikat. Yang mana subjek, yang mana predikat tentu kalian tahu. Subjek adalah pelakunya, sedangkan predikat adalah kegiatan yang memberlakukan atau aktivitasnya. Baik, jadi yang di dalam sebuah kalimat itu banyak sekali mengandung struktur kebahasaan. Oleh sebab itu, ketika kita menulis, banyak sekali kalimat yang dapat kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat campuran, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Ingat ya, klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk subjek dan predikat. Oleh sebab itu, ketika kita membicarakan satu kalimat bisa dipanjangkan sedemikian rupa. Contoh lain. Saya belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Kurniawati MPD. Titik. Ibu Kurniawati MPD adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Titik. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang saya sukai. Titik. Jadi anak-anak, yang namanya kalimat itu bisa dipanjangkan, dikembangkan. Bentuknya seperti huruf Z. Kalian menulis dari sisi kiri ke ujung dari satu kalimat, nanti dari ujung atau kata-kata di ujung kalimat bisa kalian jadikan awal kalimat sampai menjadi satu kalimat yang utuh. Intinya membuat sebuah kalimat itu sangat menyenangkan kalau kalian mengetahui triknya. Baik, tadi adalah bagaimana kalian mengenal trik untuk mengembangkan kalimat. Selanjutnya, di dalam kalimat ada teknik untuk membuat tulisan kalian tidak monoton. Contoh, menggunakan afiksasi. Afiksasi adalah imbuhan. Jadi kalau kita bicara itu dapat menggunakan imbuhan. Contoh imbuhan. Ada psikok kalau ibu membuat singkatannya sendiri, yaitu prefiks, sufiks,
infix, ya, kemudian konfiks, dan terakhir gabungan yaitu simulfiks. Apa itu prefiks? Awalan. Banyak sekali satu kata yang bisa dialomorfkan atau diubah menjadi kata yang bernyawa. Contoh bernyawa seperti apa? Misal, dia ditabrak atau tertabrak. Ingat, perhatikan. Ditabrak dengan tertabrak. Kata dasarnya tabrak. Tapi ketika ditambahkan awalan di dengan awalan ternyata artinya berbeda. Itu fungsinya. Jadi gunakan sebaik mungkin prefix atau awalan. Apa saja awalan yang kalian ketahui? Yang perlu kalian ketahui yaitu bersemedi peterke. Bersemedi peterke. Ini sambil jalan ya. Yang penting kalian tahu dulu. Nanti segala sesuatunya bisa kalian cari di berbagai buku sumber yang sudah kalian miliki. Kemudian apa itu sufiks? Akhiran. Ikan, an. Saya makan. Itu makanan. Itu dimakankan. Itu suap. Itu suapan. Dia disuapi. Begitu ya. Jadi ada i akhirannya, ada kan gitu ya. Ada an, ikan an. Kemudian ada lagi yang disebut dengan infix, meler. Dia biasanya ada di tengah-tengah. Contoh kata dasarnya tunjuk, kemudian menjadi telunjuk, getar, kemudian menjadi gemetar. Nah, anak-anak ketika membuat karangan, ayo dipakai berbagai variasi afiksasi yang tadi Ibu sudah jelaskan kepada kalian. Perhatikan juga di mana kalian dapat memperolehnya, yaitu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, tambahan lainnya adalah yang disebut dengan konfiks. Ya, konfiks itu adalah gabungan awalan dengan akhiran. Contoh, tugas itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian dia perhatikan ya, kalau berarti konfiks awal sama akhiran itu ada. Misalnya pertanyaan, kata tanya bisa peran begitu. Dan yang terakhir adalah simulfiks atau gabungan keseluruhannya yang tadi Ibu sampaikan, dipertanggungjawabkan. Kalau ada akhiran dengan ada awalan dengan akhiran pasti disatukan cara menuliskannya. Misal dipertanggungjawabkan itu disatukan. Begitu anak-anak. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini tentang klausa, kemudian tentang tadi ya, tentang imbuhan yang disebut dengan afiksasi. Satu lagi adalah frasa. Apa sih Bu itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak ada unsur subjek predikatnya. Dia berdiri sendiri tapi kata-katanya lebih dari satu. Misal, guru yang berbaju merah itu cantik sekali, begitu ya. Guru yang berbaju merah itu cantik sekali. Guru yang berbaju merah itu subjek, gitu ya. Cantik sekali itu kira-kira menjadi apa kalau di dalam sebuah kalimat? Nah, subjek itu berkembang sangat luas, tidak cuma satu.
tetapi lebih dari 2 kata tentunya. Guru yang berbaju merah itu ada 5 kata di dalam struktur subjek atau pola subjek. Maka itu dinamakan prasa. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, contoh lainnya misalnya ayah sedang membaca koran. Ayahnya subjek, sedang membacanya predikat, koran objek. Mana frasanya? Ada di predikat, ada 2 kata di dalam struktur predikat itu. Artinya memang kalian harus mengenal yang disebut dengan frasa, klausa, dan afiksasi di berbagai sumber materi. Ingat, kalian sudah memiliki buku bacaan, buku paket, itu semua bisa dipelajari dengan baik. Yang kedua, kalian juga memiliki modul dari ibu yang sudah ibu upayakan untuk kalian miliki, artinya kalian bisa membacanya. Dan yang ketiga, ibu membuat video ini di sela-sela kegiatan ibu diklat untuk kepala sekolah, diklat calon kepala sekolah. Ibu juga berdoa untuk kalian semua, semoga selalu sehat, damai, dan semua baik-baik saja dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga berharap kalian bisa mendoakan Bunia, Ibu Kurniawati bersama seluruh guru-guru kalian, semoga juga sehat, tenang, dan bisa memberikan materi-materi seperti ini secara langsung. Ingat, jika ada pertanyaan kalian bisa chat kepada ibu dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar anak-anak baik, anak-anak hebat Indonesia. Sukses mulia untuk kalian semua dan berkah atas ilmu yang kalian dapatkan dan juga yang kalian peroleh dari diskusi di dalam grup kelas kalian. Terima kasih dari saya, Ibu Kurniawati, MPD Guru Bahasa Indonesia kalian. Sampai bertemu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.